Oke. Secara kita melihat dari operating leverage ya, break even, analis break even itu bisa kita lihat dari quantity break even, ya, quantity break even maupun sales-nya atau dari sisi nominal penjualan ya, sales break even. Nah, untuk quantity break even kita kemarin sudah mengetahui untuk mencarinya adalah seperti ini. Sebentar. Ya. Fixed cost, ya, fixed cost per price per unit dikurangi variable cost per unit, atau bisa juga seperti ini ya, fixed cost per price kurang variable cost gitu ya. Sedangkan untuk laba bersih operasional atau EBIT ya, earning before interest and tax, kita bisa atau penjualan ya, pendapatan penjualan. Pendapatan penjualan atau laba operasional atau EBIT ya. Kita bisa cari dengan seperti apa? EBIT itu bisa kita cari dengan P dikali Q dikurang variable cost dikali Q dikurang variable fixed cost ya. EBIT sama dengan quantity dikali P kurang V dikurang fixed cost. Itu dari sisi kuantitas, berapa break even dari sisi kuantitas. Ya, di mana kondisinya TR sama dengan TC. Lalu kita juga bisa lihat dari sisi nilai nominal penjualan, rupiahnya. Seperti apa rupiahnya kalau misalnya dilihat dari rupiahnya? Nah, teman-teman bisa melihat ini dari fixed cost, dibagi sales dikali sales P. Ini di buku ya, silakan dilihat di buku. Atau teman-teman juga bisa mencari ya, SBE itu adalah fixed cost per 1 dikurang total variable cost per sales. Nah, ini ada di buku semua ya, sudah kita contohkan juga kemarin bagaimana pencariannya dari contoh kasus yang sudah ada. Bisa juga seperti ini. Ini nanti akan saya kasih ke teman-teman ya. Fixed cost 1 dikurang variable cost per unit per price per unit. Price per unit. Nah, ini ya, kita sudah cari contohnya kemarin ya. Kita cari contohnya kemarin, SPE, sales break even. Ada juga kita kemarin mengetahui tentang DOL ya, atau degree of operating leverage. Ya, degree of operating leverage. Kalau degree of operating leverage itu apa? Ya, saya ulangi lagi secara definisi, degree of operating leverage adalah, ini sebenarnya ukuran ya, ini ukuran. Ada tidak atau terjadi tidaknya leverage. Atau kalau mau didefinisikan adalah angka koefisien ya, atau ukuran tadi yang menunjukkan tingkat perubahan
laba operasional atau EBIT ya yang disebabkan oleh volume kegiatan ya sebesar perubahannya sebesar 1%. Ya. Atau bahasa gampangnya adalah terjadi atau tidak leverage karena penambahan biaya tetap operasional. Ya, kalau dia kemarin nilainya lebih dari berapa? 1 ya terjadi leverage karena itu ya, karena penambahan biaya tetap pada operating leverage ya. Oke. Kita akan coba bahas soal dulu. Ya, kemarin ada soal, saya perlihatkan dulu soal latihannya, kita bahas ya. Ada 2 nomor, sebentar. Sebentar. Saya kopikan ke PowerPoint dulu biar kita bisa lihat bareng-bareng. Oke. Ini ya, latihan kemarin nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 dan nomor 2. Saya review dulu soalnya, baru kita akan coba nanti siapa yang mau mengerjakan, kita kerjakan ya. Nomor 1 dulu ya, nomor 1 dulu. Kita akan review soal nomor 1. Oke, kita review soal nomor 1. Pada tahun ini, Kasim Coffee Company telah menjual 1 juta saset kopi. Oke. Ketahui menjual 1 juta saset kopi dengan harga Rp800 per bungkus. Oke, price sama dengan 800. Pada volume penjualan tersebut, jumlah biaya variabel perusahaan adalah 640 juta. Nah, kalau seperti ini, berarti yang diketahui adalah TVC-nya. TVC-nya adalah 640 juta. 640 juta. Ya. Padahal TVC itu kita ketahui berasal dari mana? Dari variable cost dikali quantity ya. Nanti bisa kita ketahui variable cost-nya dengan membagi ini dengan quantity. Ya. Lalu, dan laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT adalah 16 juta. Oke. EBIT sama dengan EP 16 juta. Nah, ditanya nih, banyak nih ditanyanya. A. Berapa break even perusahaan, unit, dan rupiah? Oke, berarti yang ditanya adalah quantity break even dan sales break even. Yang B, berapa laba atau rugi jika volume penjualan tahun yang akan datang 800.000 unit? Nah, kalau jika quantity 800.000, ya, laba atau rugi berapa? Yang C, berapa degree of operating leverage pada penjualan 1.500.000 unit? Ya, DOL Ki 1.500.000 unit. Lalu D, berapa EBIT pada tingkat penjualan pada butir C? Nah, EBIT pada tingkat penjualan C berarti Q 1.500.000. Lalu yang E, jika penjualan tahun yang akan datang diperkirakan naik atau turun 4% dari penjualan 1.500.000, berapa estimasi EBIT yang akan datang? Oke. Jika sales naik atau turun 4%, EBIT berapa?
Gitu ya. Oke, sekarang kita akan coba satu persatu menjawab ini. Atau ada yang mau menjawab, silakan. Ada yang mau mencoba menjawab? Yang A, ada yang mau mencoba menjawab? Yang A? Saya mau coba, Pak. Siapa? Mbak Ajeng Ramadanti ya? Iya. Oke. Mbak Ajeng mau ini, mau Share screen share aja. screen? Iya. Oke. Oke, silakan Mbak Ajeng. Yang pertama kita mau mengetahui berapa break even point dari quantity dan tingkat sales-nya. Ini Pak, kalau saya. Oke, coba sambil dijelaskan sama teman-teman. Boleh diperbesar? Oke, terus belum membesar dia. Oh, nggak bisa ya Pak? Diklik di luar dulu sembarang. Itu karena masih ada kursor yang aktif itu. Diklik di manapun lah diklik di kotaknya dimanapun. Nah, coba digeser. Nggak bisa juga. Nggak bisa Pak. Tahan kontrol sama di scroll ke atas. Ke atas. Nah, tahan kontrol di scroll ke atas. Punya scroll nggak mouse-nya? Nggak bisa. Nggak kelihatan ya Pak? Oh ya udah deh. Kelihatan tapi kecil banget. Maksudnya ya udah nggak apa. Digeser ke samping paling kiri. Enggak, maksudnya ininya kan itu agak geser ke ini layarnya. Oke, silakan dijelaskan. Jadi kalau dari soal tadi kan kalau kita mau ngerjain big event itu harus ada biaya tetapnya atau FC-nya. Nah, karena tadi di soal belum ada, jadi kita harus nyari FC-nya. Nyarinya itu dari EBIT sama dengan P kali I min VC kali I min FC. Nah, untuk EBIT-nya sendiri kan 16 juta. Terus P-nya ini tuh dari soal harga per unit yaitu 800, terus terjualnya 1 juta. Terus VC ini tuh dari TVC dibagi jumlah yang terjual ketemunya 640. Itu dari 640 juta VC-nya dibagi 1 juta. Itu jumlah yang terjual. Dibagi apa dikali? Dibagi, Pak. TVC itu TVC. Oh, mau nyari VC maksudnya ya? Ya. Oh ya ya. Ya, dibagi. TVC-nya tadi berapa? Di soal TVC-nya berapa? 640 juta, Pak. Oke, 640 juta dibagi 1 unit yang juta. terjual adalah 1 juta. Oke. Jadi VC-nya itu 640, terus VC-nya FC-nya belum ada. Terus 16 juta sama dengan ini dikurangi ini ketemunya 160 juta minus FC. Nah, FC-nya sendiri itu 160 juta dikurangi 16 juta. Jadi FC atau biaya tetapnya 144 juta. Oke, berarti fixed cost-nya didapat dari setelah kita mengetahui apa namanya itu. 160 juta itu adalah 160 juta itu angka penjualan. penjualan. Ya, penjualan. Oke, angka penjualan dikurangi EBIT, Pak. EBIT. Oke. Lalu break even pada unit itu rumusnya IBE sama dengan FC bagi P min VC. Nah, FC-nya tadi itu 144 juta dibagi P itu harga per unitnya 800 dikurangi VC-nya itu tadi 640.
Jadi QBE-nya 900.000 unit. Terus untuk break even Sebentar, artinya apa? Kalau QBE 900.000 unit itu artinya apa kemarin? Itu kalau jumlah apa itu? Jumlah apa agar seimbang gitu loh Pak antara modal sama keuntungannya itu biar impas gitu. Oke. Berada pada titik impas. Kalau 100.000 satu artinya apa? Gimana Pak? Kalau 100.000 satu artinya apa? Artinya nanti kalau terjual 100.000 satu gitu ya Pak? Kalau dia terjual 900.000 satu unit apa artinya? Oh, kalau terjual 901 unit berarti dia mendapatkan laba satu unitnya itu Pak. Nah, satu unitnya yaitu berapa? Laba kontribusinya berapa? Laba kontribusinya Banyak variabel cost-nya. ya Variabel cost-nya tadi berapa per unit? 640, berarti untungnya 640. Oke, kalau 899.999 yang terjual? Rugi satu unit. Atau setiap kerugian itu memiliki nilai berapa? Rugi kontribusinya berapa? 640. Ya, terus? Terus break even pada rupiah itu rumus SBE itu rumusnya FC bagi per 1 min VC per T. Nah, FC-nya 144.000 dibagi 1 144.000 atau 44 juta? 144 juta dibagi 1 min VC-nya itu 640 dibagi P-nya itu 800. Jadi SBE-nya itu 720 juta. Oke, jadi itu bukan 1 kurang 640 dulu ya teman-teman, tapi 640 dibagi dengan 800. 800. Hasilnya baru untuk ngurangin berapa Mbak Ajeng? 100 kurangin 1. 1, iya. Ya. Gitu, atau kita juga bisa mengetahui SBE itu dengan cara sebenarnya QBE itu berapa? 900.000. Ya. Harganya berapa? 800. Kalau 900.000 dikali 800 berapa coba? 720 juta, Pak. Ya, itu sama seperti itu ya. Oh, ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi kita belum bisa langsung menghitung break even pakai quantity maupun sales. Kenapa? Karena ada yang belum kita ketahui. Apa yang belum kita ketahui? Apa Mbak Ajeng yang belum kita ketahui tadi? Satu, kita belum mengetahui. Fixed cost-nya. Apa? Fixed cost, biaya tetap. Oke, fixed cost kita belum tahu. Apalagi yang kita belum tahu tadi? Sama biaya variabel per unitnya. Variable cost. Berarti variabel sebenarnya sebelum ini, kalau misalnya teman-teman bingung, ya, teman-teman menghitung dulu variable cost-nya dengan membagi. Membagi apa dengan apa? Membagi total variable cost 640 juta dengan berapa? Dengan berapa, Mbak Ajeng? 1 juta. 1 juta. Makanya variable cost per unit itu dapat berapa? 640. 640 ya. Jadi yang bingung ini dapat angka-angkanya dapat dari mana sebenarnya? Kok perasaan nggak ada apa namanya? Nggak ada 640, nggak ada angka itu yang bingung ya. Coba saya share screen dulu Mbak. Nanti ke Mbak lagi, ke Mbak Ajeng lagi. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Nah, ini yang bingung, teman-teman. Oke. Kalau yang bingung, untuk menghitung quantity break even misalnya kita mau ngitung QBE dulu ya. Misalnya kita mau menghitung QBE dulu. QBE itu kan rumusnya fixed cost per price dikurangi variable cost. Ya.
Di sini kita nggak bisa ngitung langsung. Kenapa? Karena variable cost-nya kita, kok variable cost? Karena fixed cost-nya belum dapat, variable cost-nya juga belum dapat, variable cost yang variable cost per unitnya juga belum dapat. Cara mencarinya seperti apa? Yang pertama teman-teman cari dulu variable cost-nya. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita tahu bahwa sebelum ke sini ya, total variable cost adalah variable cost per unit dikali kuantitinya. Ya. Total variable cost-nya berapa? Ada berapa tadi? Tadi adalah 640 juta. Sama dengan variable cost dikali kuantitinya berapa? 1000. Di sini 1000. 1000 sejuta, sorry. Sejuta. 1 juta. Berarti variable cost per unitnya berapa? Tinggal kita bagi 640 juta dibagi 1 juta sama dengan 640 rupiah per unit. Variable cost-nya variable cost per unitnya sudah dapat. Sekarang kita cari fixed cost-nya. Di sini di slide pertama tadi sudah saya jelaskan ini ada cara untuk menghitung EBIT di sini. EBIT ya, sini ada EBIT. Nah, EBIT ini kita di dalamnya ada fixed cost. Ada fixed cost kan? Jadi teman-teman sebenarnya kalau nggak pakai yang rumusnya kalau yang Mbak Ajeng tadi pakai yang atas atau yang bawah Mbak Ajeng rumusnya? Yang atas, Pak. Yang atas. Yang atas boleh, yang bawah juga boleh. Kalau misalnya pakai yang atas, ya kayak yang Mbak Ajeng tadi, berarti teman-teman akan mendapatkan seperti ini kan, EBIT sama dengan P dikali quantity, ya dikurangi variable cost dikali quantity, dikurangi fixed cost, ya kan? EBIT-nya sudah ada belum? EBIT-nya sudah ada di sini, laba operasional berapa? 16 juta. 16 juta sama dengan price-nya sudah ada belum? Sudah. Berapa? Berapa price-nya tadi? 800. Dikali kuantitinya berapa? 1 juta dikurang 640. Ya, ini ya. Dikali 1 juta dikurangi fixed cost. Ini yang mau kita cari berapa? Karena kita harus mengetahui fixed cost untuk bisa mengetahui QBE. Ya, quantity break even. Berarti bagaimana? Ya, tinggal diapakan ini? Pindah ruas kan? Ya, fixed cost sama dengan ini tinggal dikalikan. Kalau mau ditulis ulang dulu ya boleh. Tetap ya. Nah, 16 juta ini diganti ruas jadi apa? Tandanya jadi apa, Mbak Ajeng ini? Minus. Oke. Terus fixed cost-nya tadi jadi berapa? Saya belum ngitung loh ini. Tadi berapa, Mbak Ajeng? Fixed cost-nya tadi? 144 juta. 144 juta. Nah, sekarang fixed cost sudah dapat, variable cost sudah dapat. Tinggal ngitung apa? Ngitung QBE atau quantity break even. Quantity break even-nya berapa? Fixed cost ya per price kurang variable cost. Fixed cost-nya adalah 144 juta per berapa nih tadi? 800 ya. Bagi 60. Berapa nih tadi Mbak Ajeng? 900.000 unit. 900. Ya. Jadi TR sama dengan TC di saat 900.000 unit. Oke. Ini ya, tadi yang jawabannya Mbak Ajeng itu dapatnya dari sini. Asal mula ceritanya. Ya, kalau tadi kan Mbak Ajeng langsung menjabarkan yang ini ya kalau saya. Ini terus cari ini. Tapi asal mulanya itu. Ini kita cari ini dulu, kita cari fixed cost gitu.
Kalau seperti ini, total cost-nya berapa berarti? TC-nya berapa? Ada yang tahu TC-nya? TC-nya tinggal kita tambah ya, TFC sama TVC. Ya, nanti dicari. Kalau misalnya kita mau ngitung total cost. Ya. Tadi quantity break even. Sekarang kita bisa seperti yang dijelaskan oleh Mbak Ajeng tadi juga kita malah ke stop share ya. Kita juga bisa mencari seperti yang ditanyakan oleh soal. Yang di soal tadi kan SBE. Ya, SBE atau break even digunakan dari sisi penjualan, nilai penjualan. Ya. SBE-nya seperti apa? Ya, SBE-nya sebenarnya gampang aja SBE-nya. SBNT-nya adalah quantity BE dikali price per unit. Itu aja Mbak Ajeng gitu ya, Mbak Ajeng ya. Ya, dan teman-teman ya. 900 unit, 900.000 unit dikali 800 rupiah. Berapa? Berapa tadi? 720 juta, Pak. Ya, 720 juta. Itu ya. Oke, next untuk soal B, jika Q 800.000, ada yang mau mencoba? Kalau kuantitinya yang terjual tadi kan 1 juta, sekarang 800.000. Ada yang mau coba? Sales-nya jadi berapa dulu gitu ya? Ada yang mau coba jika Q 800.000, laba atau rugi? Rugi, Pak. Rugi ya, sekalian Mbak Ajeng, sekalian nggak apa-apa. Kalau nggak ada yang mau yang lain. Di share screen lagi aja. Cara pencarian seperti apa? Oke, nah udah bisa digedein. Kenapa tadi nggak bisa? Paling karena share screen ini tadi jadi agak susah. Setelah perubahan penjualan, penjualan. Ini, Pak. Oke. Penjualan. Diceritain biar temannya tahu. Baik, Pak. Penjualan itu dapat 640 juta dari tadi kan ada perubahan penjualan 800.000. Lalu dikali harga per unitnya 800. Jadi ketemunya 640 juta. Lalu ada biaya operasional, itu ada biaya tetap sama biaya variabel. Nah, biaya tetapnya tadi kan sama kayak yang nomor A tadi 144 juta. Terus biaya variabelnya itu 8.000 dikali biaya variabel per unit 640, total biayanya itu ada 656 juta. Lalu 640 dikurangi 656 juta, ketemu rugi 16 juta. Oke, betul sekali. Yang teman-teman biasanya bingung adalah gimana cara mencari profit or loss gitu ya. Kalau profit or loss kan gampang. Profit or loss itu kan tinggal mengurangi TR dikurangi TC. Ya, oke, saya share screen lagi Mbak Ajeng sebentar. Nah, untuk mencari yang berikutnya bagaimana, Pak? Nah, ya, tadi sudah ya SPE ini, terus kita cari yang kalau ya jika
Q800. Pertanyaannya profit or loss? Untung atau rugi? Ya. Teman-teman yang perlu selalu diingat adalah ini, waduh ini kelas 2 SMA ya, bahwa profit or loss itu sama dengan total revenue dikurang total cost. Total revenue itu dapat dari berapa? Dari mana? Dari quantity dikali price. Sedangkan total cost itu dapat dari mana? Dari total fixed cost ditambah total variable cost. Ya, ini tinggal dikali aja kuantitinya berapa? 800 dikali 800. Tapi ya 800.000 ya. Saya tak ustaz ini ya biar enggak bingung. Ya, 800.000 dikali 800 dikurang total fixed cost-nya sama kayak tadi. Berapa? Ini total fixed cost-nya 144 juta, ini total fixed cost sebenarnya. Ya, 144 juta. Ditambah TVC-nya berapa? Nah, ini berubah, teman-teman. Karena total fixed cost itu tidak berubah berdasarkan quantity yang dihasilkan atau dijual. Namanya juga biaya tetap. Nah, total fixed cost ini dapat dari mana? Adalah 800.000 dikali 640 rupiah per unit. Makanya dapat berapa tadi ya? Berapa Mbak Ajeng tadi? Berapa ini Mbak Ajeng tadi? 512 juta. Oke. Dan seterusnya. Kita bisa ketahui dia profit atau loss kalau misalnya dia lebih besar mana ini, TR-nya atau TC. Kalau lebih besar TR, ya berarti dia profit. Ya, kalau TR lebih besar, berarti profit. Kalau TC-nya lebih besar, berarti loss atau rugi. Itu pertanyaan untuk yang mana? B. Ya, berarti ini sudah. Ini sudah. Nah, sekarang DOL. Jika Q-nya 1.500.000. Ya, DOL jika Q-nya 1.500.000. Ada yang mau mencoba menjawab? Ayo. Masa Mbak Ajeng lagi? Ayo. Ada yang mau mencoba? Ayo Pak, mau coba. Ya, siapa? Mbak Ajeng Antika? Siapa tadi yang nyoba? Ayo Pak, Rofi. Oh, Mbak Rofiko. Silakan. Sudah terlihat belum ya Pak? Ya, sudah. Yang C, ya. Yang C Pak. Jadi rumus mencari DOF itu adalah P dikali P dikurangin P dibagi P dikali P dikurangin P dikurangin SC. Jadi bisa disederhanakan dengan rumus P dibagi P dikurangin P di E. IBE ya. Di situ di soal P-nya itu 1.500.000 dibagi 1.500.000 dikurangi IBE itu didapat dari pertanyaan poin ke A yaitu 900.000 saset. Jadi hasilnya 1.500.000 dibagi 1.500.000 dikurangi 900.000 maka 2,5 Pak. Oke, 2,5. Oke, mantap. Sekarang saya tanya dulu, tahu nggak arti 2,5 itu apa? Coba. Betul, betul. Itu caranya betul. Ya.
Tapi arti 2,5 itu apa? Kalau sambil dilihat di buku juga boleh, kalau lagi ada buku. Apa artinya degree of operating leverage pada 1.500.000 unit dengan angka koefisien DOL itu 2,5. Apa artinya? Tahu Mbak Ajeng? Mbak Rofika? Mengakibatkan 2,5% perubahan bukan Pak? Ya, setiap yang lengkapnya ya, arti 2,5 itu setiap 1% perubahan penjualan dari 1.500.000 unit akan mengakibatkan 2,5% perubahan laba. Contoh, jika penjualan turun 1% misalnya, 1%, maka perusahaan labanya akan turun sebanyak 2,5%. Jika penjualan naik 2%, maka laba akan naik berapa persen, Mbak? Akan naik 5%. Ya, ini saya diktekan ya, teman-teman ya. Jadi kita dapat degree of leverage-nya pada tingkat penjualan 1.500.000 itu adalah 2,5. Apa arti 2,5 itu kalau misalnya diminta dinarasikan? Artinya adalah setiap 1% perubahan penjualan mau naik atau turun, namanya perubahan itu bisa naik atau turun. Kalau mau diketik ditambahkan sheet aja Mbak, tambah sheetnya. Bukan itu loh, jangan diinsert nanti bubrah semua. Sheet ditambah yang soal 2 itu ditambah, bawah lagi, bawah, terus bawah terus. Itu loh ke samping soal 2 ini loh Mbak. Mbak ini loh. Ini loh. Nah, tambah sheet. Ya. Jadi arti 2,5 itu setiap 1% perubahan, 2,5 dong artinya. 2,5, 2,5. Tanpa persen. Ya, setiap 1% perubahan dalam kurung naik atau turun, perubahan penjualan ya, sorry Mbak. Setiap 1% perubahan penjualan naik atau turun dari 1.500.000 unit akan mengakibatkan 2,5% perubahan laba. Nah, bawahnya contoh. Jika penjualan turun 1%, maka laba perusahaan akan turun berapa? Laba perusahaan akan turun berapa? 2,5%. 2,5%. Jika titik itu misalnya titik. Jika penjualan naik 5%, maka laba akan naik berapa? Berapa ayo? 12,5%. Ya, nah itu caranya. Itu ya teman-teman ya, itu seperti yang kita kerjakan kemarin. Ya, terus next Mbak sekalian, Mbak Rofiko, tadi yang C sudah ya. Sekarang earning before interest and tax kalau Q-nya 1,5 Mbak, 1.500 unit Mbak.
EBIT-nya berapa jadinya? Coba dijelaskan ya. Karena harga pernya Rp800, maka 1.500.000 unit dikalikan 800 hasilnya 1.200.000.000. Kemudian CPC-nya itu 640 dikalikan 1.500.000, kemudian hasilnya adalah dikurangi senilai 240 juta. FC-nya ini tadi sudah diketahui 144 juta, maka EBIT-nya 96 juta. Ya, atau kalau teman-teman bingung apa yang dikatakan sama Mbak Rofiko, itu sama seperti rumus EBIT yang di awal tadi loh. Ya, rumus EBIT yang di awal tadi, yang P dikali Q dikurang V kali Q dikurangi fixed cost itu. Ya, itu sama kayak tadi. Rumusnya yang kayak tadi. Ya, atau rumus lainnya Q kali P kurang V dikurangi fixed cost. Nanti saya lihat ya maksudnya yang mana itu. Ya, EBIT-nya menjadi berapa? 96 juta. Turun atau naik itu dari yang awal? Dari yang awal naik apa turun? Yang pertama kali di soal berapa EBIT-nya? Dengan penjualan 1 juta itu. 16 juta, Pak. Kok naiknya ini ya? Drastis sekali ya. Ada yang lain atau sudah betul? Ada yang lain? Oke, kasih saya ini share screen dulu. Apa namanya, Mbak Rofiko, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, jadi yang Mbak Rofiko tadi cari juga bisa dicari dengan rumus apa namanya? Rumus saya share screen. Nah, ini ya. Kita bisa ketahui juga. Coba kalau pakai ini ya, kita cari. Kita cek and recheck coba. Price tadi berapa ya? 800 ya. Kurang dikali 1.500.000 dikurang 640 dikali 1.500 dikurang fixed cost-nya berapa? 100. Oke. Berapa tuh? Bentar. 1.200.000.000, Pak. Yang ini ya? Iya, Pak. Yang ini? 960 juta. 960, Pak. 60? Iya. Ini berapa nih? Hasilnya 96 juta. Oke, sama ya? Sama kayak Mbak Rofika tadi ya? Iya, Pak. Oke. Rumusnya bisa pakai yang ini loh. Yang saya urat-urat di atas ini. Nah, ini. Bisa pakai antara dua ini. Sama aja. Ini tadi saya ngeceknya pakai yang ini. Ya, pakai yang ini. Oke. Terus ini sudah ya. Apa lagi? Ini jika sales naik 4%, ini sebenarnya sama aja ya.
teman-teman tinggal dinaikkan atau diturunkan 4% ya, nggak ada yang istimewa dari sini. Ya, tinggal teman-teman dari 1.500.000 unit itu naik 4% atau diturunkan 4%, nanti mencarinya sama seperti yang tadi. Cuman hanya angka salesnya saja yang berbeda. Ya, dari 1.500.000 nanti tinggal dikali aja, dicari 4% dari 1.500.000 itu berapa, dikurangin atau ditambahkan. Ya, nanti teman-teman tinggal cari EBIT dengan cara yang sama kayak tadi. Oke. Oke, sebentar, tadi saya catat dulu. Mbak Ajeng tadi, Mbak Ajeng Ramadanti ya? Iya, Pak. Mbak Ajeng Ramadanti. 2 kali ya. Oke. Terus nomor 2. Nomor 2. Oke. Yang ini sama, sebenarnya sama, cuman bedanya kita dikasih laporan laba rugi tentatif ya. Penjualan 20.000 per liter ya. Nilainya 640.000. Berarti kita bisa mencari kuantiti penjualannya dulu berapa liter ya. Kuantiti penjualannya kita bisa ketahui dari mana? Kita bisa ketahui dari, oke, kita bahas aja. Kita bahas atau skip? Ini sebenarnya sama aja. Bahas atau skip nih? Yang nomor 2 mau dibahas atau mau di skip, teman-teman? Halo? Oke, kalau nggak ada yang jawab berarti kita skip aja ya. Karena apa namanya? Karena prinsipnya sama ya. Yang penting teman-teman harus tahu cara untuk misalnya ya. Teman-teman harus tahu menggali informasi yang penting ini yang mana. Ini nomor 2 ya. Nomor 2 ini. Oke. Nomor 2, informasi-informasi penting tuh yang mana sih? Informasi-informasi penting itu misalnya penjualan, ada angka penjualan ya. Angka penjualan misalnya sales sama dengan 640 juta. Berarti kuantiti penjualannya berapa ini? 640 juta kita bagi dengan harga per liter. Berapa? 20.000. Nggak tahu sih dia jualan apa. Nggak tahu minyak, nggak tahu apa. Pokoknya satuannya liter gitu ya. Berapa itu? 32.000, Pak. 32.000 liter. Ini adalah kuantiti sales-nya. Nah, teman-teman tinggal cari lagi apa yang perlu diketahui dari sini. Apa, Mbak? Variable cost, Pak. Apa, Mbak Putri? Variable cost-nya. Variable cost. Variable cost-nya berapa, Mbak Putri? Total variable cost dibagi kuantitinya. Oke, total variable cost-nya berapa? Nanti dapat 20.000. 20.000 itu dapat dari mana? Nih teman-teman ada yang nggak tahu. 17.500. Dapat dari mana? 560. Ini kan ada biaya-biaya variabel ya. Iya. Biaya-biaya variabel itu totalnya berapa di soal nomor 2 ini? Ininya? 560 juta. 560 juta. Ini adalah TVC ya, total variable cost ya. Kita apakan biar tahu variable cost per unitnya, Mbak?
Putri? Dibagi kuantiti, Pak. Kuantitinya berapa? Yang 32.000 liter tadi. Oke, dapatnya berapa? 17.500. Oke. Per unit ya, variable cost ini adalah apa? VC, variable cost. Oke. Sekarang, setelah TVC diketahui, apa yang kita ketahui dari sini, Mbak? Fixed cost kita ketahui nggak, Mbak Putri? Fixed cost-nya kita Gimana, Pak? ketahui nggak? Fixed Ada, cost-nya Pak. kita ketahui nggak? Berapa fixed cost-nya? 60 juta. Oke, total fixed cost 60 juta. Ini Price-nya ya. juga 20.000. Oke, apa? Price. Price 20.000 Iya. per unit. Per liter. Sorry. Per liter. Oke. Kalau misalnya pertanyaan satu aja, Mbak Putri sekalian ya, biar sekalian dapat nilai ini ya. Yang A, berapa break even dalam rupiah? Berapa, Mbak? SBE-nya berapa? Mau cari pakai QBE dulu nggak apa-apa? Atau mau share screen, Pakai Mbak QBE. Putri? Mau share Aku screen share nggak? screen ya, Pak. Hah? Iya, share screen aja. Oke. Oke, ya. Oke, dibesarin, diceritakan, digedein lagi mana? Yang mana? Oke, geser kiri. Udah ya, udah paling kiri ya. Oke. Ya, diceritain Mbak Putri yo. Nah, tadi kan di soal diketahui fixed cost-nya juga ada, terus price-nya juga udah ada, sama variable cost-nya juga udah dicari. Nah, untuk mencari quantity break even-nya itu rumusnya pakai fixed cost dibagi price per unit dikurangin variable cost. Nah, fixed cost-nya itu kan 60 juta rupiah. Terus per price-nya itu kan 20.000 per liter. Dikurang tadi variable cost-nya itu 17.500 rupiah. Nah, sama dengan 60 juta rupiah. Hasil dari 20.000 dikurang 17.500 itu 2.500. 60 juta dibagi 2.500 hasilnya jadi 24.000 liter. Oke, tapi itu bukan pertanyaannya. Pertanyaannya adalah dalam rupiah ya. Iya, itu kita mencari yang liter dulu. Terus untuk mencari yang rupiahnya itu pakai yang sales break even. Oke. Aku pakai rumus yang fixed cost per 1 dikurang total variable cost dibagi sales. Fixed cost-nya itu kan 60 juta. Per 1 dikurang, tadi total variable cost-nya 560 juta. Terus sales-nya 640 juta. Jadi 1 dikurang 560 juta per 640 juta. Sama dengan 60 juta per 1 kurang hasil dari 560 juta dibagi 640 juta itu 0,875. Jadi sama dengan 60 juta per 0,125. Hasilnya jadi 480.000. Oke. Atau daripada banyak kayak gitu, coba Mbak 24.000 dikali price coba. Quantity BE-nya berapa? Quantity BE? 24.000 liter. Ya, coba dikali 20.000. Price-nya berapa? QBE dikali P. Langsung aja ditulis di Excel itu. Sama dengan itu 24.000 itu diklik aja sama dengan 24.000 itu. Diklik aja. Dikali kan, Pak? Ya, dikali price-nya. Price. Oke. Sama dengan. 20.000. Nah, udah langsung ketemu. Jadi nggak usah sama kayak Mbak ini tadi. Siapa ya? Mbak Aceng atau Mbak siapa ya? Mbak Aceng atau Mbak Rofiko?
Kalau misalnya sudah dapat QBE, nggak usah lagi terlalu pakai panjang pakai kayak ginian, langsung dikali price-nya aja. Oke? Iya, Pak. Oke, Ya. Pak. Oke, makasih Mbak Putri. Jadi kalau misalnya sudah ketemu QBE ya, kalau sudah ketemu QBE misalnya tadi berapa? 24.000. Nah, kalau mencari SBE, tinggal dikali QBE dikali price. 24.000 dikali, nah price-nya berapa tadi? Misalnya price-nya di sini berapa? 20.000 ya. Dapat 480 juta. Ini SBE-nya untuk mencari yang A. Dan yang lainnya sama persis kayak yang tadi. Ya, sama persis kayak yang tadi. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan ke financial leverage ya, biar tidak terlalu lama. Kita udah berapa lama nih bahas ini? Kita udah 1 jam lebih bahasnya. Memang harus 3 pertemuan sih. Ya, oke, nggak masalah. Oke, kita masuk materi baru ya. Materi bukan baru sih. Materi yang kedua tentang leverage ya, yaitu financial leverage. Nah, adakah yang masih ingat kalau misalnya operating leverage itu kita lihat dari EBIT-nya, kalau financial leverage nanti kita lihat perubahannya dari apanya ya? Kinerjanya berupa apa yang kita lihat ya? Perubahan kinerja apa yang kita lihat? Di ujung-ujungnya. Laporan laba rugi itu paling bawah ada apa ya? Teman-teman. EPS, apa itu EPS? EPS apa? Laba per lembar saham biasa, Pak. Atau bahasa ini disingkatkan, di kepanjangan dulu apa? Earning per share. Ya, atau bisa kita, nah, EPS ini menjadi salah satu kriteria kinerja perusahaan di pasar sebenarnya, di pasar, ya pasar modal ya. Kenapa? Karena secara logika sederhana, tentu saja saham suatu perusahaan akan semakin menarik, harganya akan semakin menarik juga kalau dia memberikan EPS yang tinggi atau rendah. Tinggi atau rendah? Tinggi. Nah, seperti teman-teman lihat di pertemuan yang pertama dulu, bahwa kalau misalnya leverage itu bisa kita ketahui dari apa? Kita ketahui dari yang namanya laporan laba rugi. Kita ketahui di sini ada urutannya ya, terlihat urutannya ya teman-teman ya. Di laporan laba rugi ini, EBIT sebagai indikator terjadinya leverage, operating leverage. Setelah EBIT, maka dia akan masuk ke bagian yang kedua, adalah financial leverage. Operating leverage ditambah dengan financial leverage, di sini ada keterangan total leverage. Jadi kalau dilihat dari urutannya, financial leverage seperti yang ada di buku saudara sebenarnya ceritanya, ya saya quote unquote ya, saya bacakan ya tentang financial leverage ya.
Financial leverage. Mana ya? Sebentar, saya bacakan. Nih ya. Leverage keuangan merupakan langkah kedua setelah leverage operasional dalam proses meningkatkan laba perusahaan. Ya, kalau saya sebenarnya paling enak meningkatkan kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan. Pada langkah kedua ini, manajer keuangan memiliki pilihan dalam menggunakan leverage keuangan. Ya, manajer keuangan memiliki pilihan dalam menggunakan leverage keuangan untuk memperbesar pengaruh setiap perubahan laba operasi sebelum bunga dan pajak atau EBIT ya, laba operasional ya, per lembar sahamnya. Selanjutnya, bagian financial leverage ini akan membahas hubungan antara laba per lembar saham atau EPS tadi, earning per share, ya, laba per lembar saham dan laba operasi setelah pajak, ya, laba operasi setelah pajak. Nah, memang sebenarnya EPS itu tidak bisa disamakan dengan dividen sebenarnya. Kenapa? Karena dividen itu nanti setelah rapat umum pemegang saham ditentukan ya, ditentukan berapa dividen yang akan dibagikan ke shareholders gitu ya. Sebaiknya juga tidak disama dengan karena saya tarik aja sini daripada teman-teman bingung ya. Earning per share itu adalah laba per lembar saham. Oke, ya. Nah, kita akan masuk ke financial leverage ya. Pada dasarnya sekali lagi leverage itu sama seperti pengungkit ya. Kegunaannya ya untuk mengungkit atau mengangkat dengan lebih gampang ya. Apa yang diangkat sekali lagi kinerja perusahaan. Nah, kalau financial leverage apa yang kita bicarakan teman-teman? Secara definisi kalau gampangannya adalah penggunaan biaya tetap ya kemarin ya. Kita di pertemuan pertama sudah kita ketahui bahwa kita sepakati bahwa leverage itu adalah efek dari biaya tetap. Kalau misalnya ada leverage, maka perusahaan melakukan aktivitas yang menambah biaya tetapnya. Ya, sedangkan kalau financial leverage itu berasal dari aset-aset finansial. Oke. Nah, sekarang ya. Sekarang kita lihat makna dari financial leverage. Seperti teman-teman lihat, bisa dilihat di layar ya. Bentar. Kalau secara definisi gampangnya adalah penggunaan fixed financing cost atau biaya pendanaan yang tetap ya untuk meningkatkan kinerja atau profitabilitas perusahaan. Oke, ini dia. Kalau financial leverage itu adalah penggunaan fixed financing cost untuk meningkatkan kinerja atau profitabilitas perusahaan. Ya. Oke, saya akan balik lagi biar teman-teman sangat ingat apa perbedaan dari operating dengan financing. Ya. Kalau operating akan mengakibatkan yang namanya apa? Biaya tetap di bagian operasional atau fixed operating cost. Sedangkan kalau financing itu adalah fixed financial cost ya. Apa itu fixed operating cost? Fixed operating cost adalah
biaya tetap yang terjadi karena kegiatan operasional perusahaan. Sedangkan kalau fixed financial cost adalah biaya tetap ya, yang terjadi karena kegiatan apa? Finansial atau financing. Kegiatan pendanaan. Contohnya apa? Contohnya adalah kalau kita mengeluarkan debt, kita punya biaya apa yang namanya? Kalau debt, utang itu kita punya biaya namanya biaya bunga. Kalau misalnya kita menggunakan saham preferen, yang saham ini sifatnya seperti debt, kita punya biaya dividen saham preferen ya, biaya dividen preferen. Nah, teman-teman, kalau operating leverage ya adalah menentukan volume baik itu produksi maupun penjualan yang paling optimal. Nah, ini ya. Kalau operating itu tujuannya adalah menentukan volume produksi atau penjualan yang paling optimal. Sedangkan kalau financial leverage apa goals-nya? Goals-nya adalah kalau financial leverage mencari ya, sumber pendanaan perusahaan yang optimal. Itu goals-nya. Biar teman-teman refresh lagi apa beda antara operating leverage dan financial leverage. Nah, pertanyaannya kan mencari, tadi kan tujuannya apa? Financial leverage itu tujuannya adalah mencari sumber pendanaan yang optimal. Ya, berupa apa sumber dana yang optimal itu? Refleksi atau ukurannya apa? Bisa dilihat dari EPS yang dari tadi kita bahas, atau earning ya, per share. Ya. Cari apa yang dicari, Pak? Carilah EPS yang paling besar atau yang paling tinggi jumlahnya. Ya. EPS, kalau misalnya ada alternatif sumber pendanaan, carilah EPS yang paling besar atau yang paling tinggi. EPS yang paling besar atau yang paling tinggi adalah tanda dari leverage atau pendanaan yang paling optimal. Pendanaan yang paling optimal. Ya, EPS itu bisa didapat dari mana? Teman-teman harus ingat bahwa EPS itu ya sama dengan EACS per jumlah lembar saham. Ya, EPS itu bisa didapat dari EACS dibagi jumlah lembar saham yang beredar. EACS itu apa, Pak? EACS adalah apa bahasa Inggrisnya?
earning available for common stock ya, kalau nggak salah ya. Atau kalau bahasa Indonesianya paling enak ini, laba yang tersedia untuk pemegang saham biasa. Harus saham biasa ya, karena saham preferen beda lagi. Dibagi dengan jumlah lembar saham biasa. SB itu saham biasa. Kenapa harus ditekankan? Karena saham biasa dengan saham preferen sifatnya beda. Karena apa? Saham preferen itu sifatnya seperti debt atau utang, memiliki dividen yang tetap. Ya. Kalau kita lihat dari laporan laba rugi bagaimana? Kalau dilihat dari laporan laba rugi, kalau kita mau lihat dari laporan laba rugi seperti ini, oke, sebentar ya, baterainya habis. Sebentar, saya ambil casan dulu. Bentar. Oke, ini ya kalau kita mau melihat ya jalan cerita pencarian EPS ya dari
laporan laba rugi. Yang pertama adalah laba operasional atau earning before interest and tax. Kalau kita kurangi dengan bunga ya, bunga dari apa? Bunga dari debt tentunya, dari utang yang kita lakukan, akan mendapatkan yang namanya EBT atau earning before tax ya. Earning before tax ya dikurangi tax ya. Tax dengan T besar ya, T kapital. Beda T besar dengan T kapital. T kecil tahu ya, kalau T besar itu adalah biaya pajaknya, nominalnya. Sedangkan kalau T kecil itu adalah tarif pajak. Biasa kita ketahui dengan persennya ya. Nah, EBT atau earning before tax itu kalau dikurangi tax menjadi EAT atau earning after tax ya. Setelah kita dapat earning after tax, kita kurangi dengan dividen saham preferen dulu. Kenapa di atas atau di sebelum dividen saham biasa? Sekali lagi karena saham preferen ya, itu sifatnya seperti utang, memiliki biaya tetap gitu ya. Lalu berikutnya setelah dividen EAT atau earning after tax dikurangi dengan dividen saham preferen, maka akan kita dapatkan dengan EACS atau apa namanya? EACS itu adalah laba yang tersedia untuk pemegang saham biasa ya. Earning available for common stockholders ya, earning available for common stockholders. Nah, EACS ini kalau kita bagi dengan jumlah lembar saham biasa, maka akan mendapatkan EPS. Ya. EPS juga bisa kita cari, nah sebenarnya ya teman-teman bisa juga lihat di buku. Ya, EPS itu bisa dicari dengan rumus gini. Kayaknya kita belum bisa penggunaannya sekarang ya, tapi saya tahu dulu seperti yang di buku ya. EPS itu adalah EBIT dikurangi I ya, interest pajak dikali 1 dikurangi tarif pajak dikurangi dividen saham preferen dibagi N. Nah, sebenarnya ini adalah logika laporan laba rugi yang ini ya. Jadi saya mau menceritakan bahwa rumus teman-teman yang bisa lihat di buku itu logikanya adalah logika laba rugi. Ya, ini logika laba rugi sebenarnya. Ya, ini LR ya, laporan laba rugi. Untuk melihat EPS ya. I itu adalah biaya bunga. Biaya bunga ya. Ini T itu adalah tarif pajak dalam persen. DP itu adalah dividen saham preferen. N itu adalah jumlah lembar saham biasa. Ini ya. Jadi ini sebenarnya kalau tidak diapalkan ya nggak masalah ya, karena ini sebenarnya logikanya logika laba rugi. Logika laba rugi. Ini ada format yang satu ya, format yang pertama. Format yang pertama bisa menggunakan ini untuk mencari EPS. Bisa pakai rumus ini. Format yang kedua bisa pakai rumus pakai laba rugi. Ini format kedua nih sebenarnya. Untuk mencari EPS seperti apa. Nah, teman-teman perlu dicatat, kadang-kadang ada buku yang memberikan rumus seperti ini. EPS sama dengan EAT per
jumlah lembar saham biasa. Loh, kok Pak EAT, Pak? Padahal EAT itu, kalau misalnya kita lihat di sini tadi ya, EAT itu di sini. Kok dia EAT langsung dibagi dengan lembar saham? Harusnya kan EACS. Kalau misalnya ada buku yang memberikan rumus seperti ini, ya hati-hati. Apa artinya? Artinya perusahaan ini, ya perusahaan ini tidak memiliki saham preferen. Jadi tidak salah, tetapi harus hati-hati penempatannya. Kenapa? Karena kalau dia EPS itu rumusnya EAT, earning after tax dibagi langsung dengan jumlah lembar, dibagi dengan langsung dengan jumlah lembar saham yang beredar, maka asumsinya adalah perusahaan tersebut tidak memiliki dividen, tidak memiliki saham preferen, sehingga tidak harus membayar dividen saham preferen. Makanya ini tidak ada. Ini tidak ada nih. Gitu. Ya. Oke. Sementara untuk hari ini seperti itu dulu ya. Karena kalau misalnya kita lanjutkan harus kita lanjutkan sampai akhir. Karena ini logikanya bersambung terus. Ya, logikanya bersambung terus ini. Ya, teman-teman saya minta untuk melihat-lihat dulu atau membaca-baca dulu apa yang dimaksud dengan operating leverage dari berbagai alternatif pendanaan. Ya, sekali lagi, apa alternatif operating leverage dari alternatif berbagai pendanaan. Gitu ya, saya stop share dulu. Hari Kamis besok kita akan melanjutkan tentang financial leverage dengan langsung membandingkan alternatif pendanaan. Jika misalnya dia menambah dana dari saham biasa, jika dia menambah dana dari utang, dia menambah dana dari saham preferen, mana alternatif yang harus kita pilih? Maka kita akan lihat hari Kamis ya. Untuk bisa mengetahui itu sebenarnya teman-teman bisa mulai langsung melihat atau mengerjakan nomor 5. Ya, nomor 5. Tapi itu tidak jadi PR karena saya harus jelaskan. Tapi kalau teman-teman mau, itu bisa menggunakan nomor 5. Gitu ya. Oke. Itu dulu teman-teman pertemuan kita pada siang hari ini. Sebelumnya, ya ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke, kalau cukup hari ini belum ada PR yang wajib. Karena apa? Karena sekali lagi harus saya jelaskan, tapi kalau teman-teman mau melihat atau mengerjakan dulu, itu yang nomor 5 teman-teman bisa ini kan, bisa coba untuk kerjakan ya. Terima kasih untuk siang hari ini ya. Salam sehat semuanya. Kita jumpa lagi Kamis besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.